Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Di video pembelajaran kali ini dibuat sebagai salah satu bentuk penugasan dari ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen logistik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Reanda Farisal. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923500010 Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas sedikit tentang hasil rangkuman dari desain struktur organisasi pada manajemen logistik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke topik pembahasan yang sudah saya buat. Nah, yang pertama ini, definisi dari desain organisasi. Nah, desain organisasi ini apa sih sebenarnya? Nah, secara garis besar, desain organisasi adalah suatu keputusan yang diambil oleh manajer atau pengelola organisasi untuk membuat suatu pola struktur organisasinya yang spesifik atau khas. Ini adalah gambaran umum dari desain organisasi ya teman-teman. Lalu, bagaimana dengan desain struktur organisasi pada manajemen logistik? Ini adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana nih kegiatan logistiknya seperti pengadaan, terus penyimpanan, distribusi, lalu pengiriman, transportasi, dan manajemen persediaan yang dijalankan dalam suatu perusahaan tersebut. Ini adalah pengertian dari desain struktur organisasi pada manajemen logistik. Lalu apa sih sebenarnya tujuan dari desain struktur organisasi logistik ini sendiri? Yang pertama, itu menjamin efisiensi operasional dalam proses logistik ya teman-teman. Lalu yang kedua, memperkuat nih adanya koordinasi antar unit terkait. Jadi untuk apa ya, mempermudah nih misalnya dari divisi gudang ke ekspedisinya. Terus juga yang ketiga, mengoptimalkan pengendalian biaya logistik. Ini untuk mengoptimalkan pengendalian biaya logistik. Lalu, lalu berikutnya itu yang keempat, menyediakan fleksibilitas terhadap perubahan pasar. Yang kelima juga meningkatkan pelayanan pelanggan atau customer service. Ini adalah gambaran atau tujuan dari desain struktur organisasi ini sendiri di manajemen logistik ya teman. Lalu berikutnya nih, apa saja sih atau elemen penting dalam desain struktur organisasi logistik ini? Ada beberapa elemen penting dalam desain dalam desain struktur organisasi logistik ini sendiri teman-teman. Yang pertama itu ada di departemen atau divisi logistik itu sendiri. Nah, ini merupakan inti utama dari struktur organisasi logistik, yang di mana departemen ini juga bertanggung jawab mengelola seluruh aktivitas logistik dalam perusahaan tersebut, mulai dari pengadaan hingga pengiriman produk ke pelanggan sampai tujuan. Ini adalah bagian dari departemen atau divisi logistik ini sendiri. Lalu berikutnya, fungsi-fungsi logistik ataupun subdivisi atau unit kerja logistiknya. Yang dimana seperti pengadaan atau pembelian barang atau procurement. Lalu ada manajemen persediaan atau inventory management, pergudangan, lalu transportasi dan distribusi, lalu ada manajemen pengembalian atau reverse logistik, ataupun ada juga customer service logistik. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari logistik atau subdivisi dari
manajemen departemennya ya, departemen logistik yang tadi di awal. Lalu ketiga, adanya jalur komunikasi dan koordinasi nih. Yang dimana desain struktur organisasi logistik harus menetapkan jalur pelaporan yang jelas. Atau misalnya dari kepala unit ke kepala logistik. Lalu ke direktur operasional. Ini adalah desain struktur organisasi logistik ya. Jalurnya tuh harus sesuai. Lalu koordinasi lintas departemen terutama dengan produksi, penjualan atau pemasaran, atau ke bagian keuangan ataupun ke bagian IT. Yang dimana koordinasi ini juga penting agar proses logistiknya sejalan dengan kebutuhan bisnis yang ada. Berikutnya masuk ke sistem informasi dan teknologi. Nah, teknologi adalah tulang punggung struktur modern dari manajemen logistik ini sendiri. Nah, ada beberapa sistem utama sebagai pendukung. Yang pertama itu adalah ERP atau Enterprise Resource Planning, yang dimana integrasinya ini antar fungsi internal perusahaan. Lalu WMS, Warehouse Management System, yang dimana sebagai kontrol atau sebagai kontrol dan manajemen aktivitas gudang. Terus yang ketiga ada TMS, Transportation Management System, yang dimana sebagai optimalisasi pengiriman dan rute. Lalu yang terakhir adanya sistem pelacakan atau tracking system. Nah, yang dimana untuk mengetahui posisi barang secara real time. Ini adalah elemen penting dalam desain struktur organisasi logistik pada sistem informasi dan teknologi. Terus berikutnya juga ada SOP, Standar Operational Procedure, yang dimana setiap bagian dari fungsi logistik perlu memiliki adanya SOP yang terdokumentasi untuk menjamin yang pertama itu adanya konsisten kerja, yang kedua itu ada kualitas pelayanan, ketiga ini ada keamanan barang, yang terakhir adanya kepatuhan terhadap regulasi pemerintah atau regulasi yang ada. Ini adalah eh, dari segi SOP, Standar Operasional Prosedur. Nah, yang keenam itu ada yang namanya SDM dan kompetensi, yang dimana karyawan di bidang logistik ini harus memiliki keahlian teknis sesuai fungsinya, misalnya pengadaan, warehouse, ataupun distribusi. Nah, dari sini dia harus mempunyai beberapa kompetensi yang menarik dan juga harus memiliki pengalaman di bidang-bidang uh, yang sejalan dengan tempat dia bekerja. Lalu diberinya pelatihan berkala. Jadi harus ada pelatihan yang minimal misalnya 6 bulan sekali. Harus ada pelatihan untuk meningkatkan kompetensi teman-teman di bidang logistik. Lalu memahaminya pentingnya efisiensi dan ketepatan waktu. Lalu yang ketujuh, ini ada namanya dari segi KPI, yang dimana KPI ini sendiri Key Performer Indicator. Nah, struktur organisasi logistik yang baik akan mengukur kinerja tiap unit melalui indikatornya. Jadi, pasti dia setiap departemen mempunyai namanya KPI sendiri. Contohnya kalau di bidang logistik seperti misalnya ada lead time pengiriman atau waktu pengirimannya, terus juga ada tingkat keakuratan dari inventorinya, lalu biaya logistiknya per unit produknya, serta presentasi pengiriman tepat waktu dan tingkat retur pelanggannya itu bagaimana. Ini semua udah diatur melalui KPI. Jadi KPI ini sebagai tolak ukurnya, teman-teman. Itu adalah tadi dari elemen pentingnya. Sekarang masuk ke jenis-jenis dari struktur organisasi logistik ini sendiri. Nah, pas ada beberapa jenis-jenis dari struktur organisasi logistik, yang dimana sini saya sudah merangkum ya dari jenis-jenis ini. Nah, yang pertama, ini adanya struktur fungsional, yang dimana struktur ini membagi organisasi logistik berdasarkan fungsi-fungsi utama seperti pengadaan, gudang, transportasi,
manajemen persediaan, dan distribusi. Nah, setiap fungsi ini juga memiliki bagian dan eh, bertanggung jawab langsung kepada kepala logistiknya ya teman-teman. Yang di mana dia memiliki ciri-ciri, ada ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah dia ini spesialisasi tinggi dalam setiap bidang. Yang kedua, pelaporan ya jalur pelaporannya ini vertikal, jadi naik ke atas. Semakin ke atas, semakin jelas gitu. Lalu kelebihannya, yang dimana meningkatkan efisiensi karena adanya spesialisasi. Yang kedua, koordinasi internal per fungsi lebih kuat. Lalu mudahnya dikontrol dan dikelola. Nah, kekurangannya ini adalah yang pertama, kurang fleksibel terhadap perubahan pasar. Lalu komunikasi lintas fungsi bisa terlambat. Dan yang terakhir, potensinya terjadi silo atau ego sektoral antar bagian. Ini adalah kekurangan dari struktur fungsional. Lalu bagaimana contohnya? Nah, contohnya seperti ini. Manajer logistik memiliki beberapa sub divisi seperti kepala gudang, kepala pengadaan, kepala transportasi, dan kepala persediaan. Yang semua tertuju ke nanti pelaporannya ke manajer logistik. Ini ya teman-teman. Ini untuk dari struktur fungsional. Lalu bagaimana dengan struktur divisional atau divisional struktur? Yang di mana struktur logistik ini dibagi berdasarkan per produk atau produk, wilayah, geografis, ataupun segmentasi pelanggan. Nah, setiap divisi memiliki fungsi logistiknya sendiri, seperti gudang dan transportasi khusus untuk wilayah tertentu. Nah, ciri-cirinya dia ini fokus pada output spesifik, misalnya produk, daerah, ataupun pelanggan langsung. Nah, yang kedua, ciri-cirinya itu otonominya lebih kuat atau lebih besar di tingkat divisi mereka. Nah, kelebihannya, responnya ini lebih cepat terhadap kebutuhan pelanggan, serta kinerja per wilayah dan produk lebih mudah dievaluasi dan lebih fleksibel terhadap perubahan pasar. Lalu kalau kekurangannya terhadap redundansi, yang dimana pengulangan fungsi yang sama di setiap divisi. Lalu bagaimana kekurangannya dari biaya operasional cenderung lebih tinggi, lalu potensi inkonsistensi antar divisi juga sangat kurang. Nah, ini adalah gambaran contoh dari direktur struktur divisional. Direktur mempunyai subdivisi. Nah, divisi wilayah barat dan divisi wilayah timur. Yang di mana di dalamnya dapat lagi segmentasinya lagi nih, gudang. Nih, misalnya di divisi wilayah barat terdapat gudang untuk gudang penyimpan wilayah barat dan transportasi. Begitu juga yang di timur. Jadi pelaporannya melalui dari sini masuk ke divisi wilayah, ini juga sama. Lalu nanti pelaporannya menuju balik lagi ke direktur logistiknya. Ini adalah gambaran dari struktur divisional. Lalu bagaimana dengan struktur matriks? Nih. Nah, struktur ini menggabungkan dua jenis struktur, yang dimana fungsi dan proyek atau divisi. Karyawan logistik melapor ke dua atasan, satu berdasarkan fungsi, satu lagi berdasarkan hasil proyek atau wilayahnya. Nah, ciri-cirinya jalur pelaporannya ini ganda, jadi bercabang ya teman-teman jalur pelaporannya. Nah, ini cocok juga untuk perusahaan besar dan kompleks. Ya. Terus juga kelebihannya ini fleksibel dan dinamis, yang dimana memaksimalkan keahlian lintas fungsi, terus juga koordinasi proyek lebih terstruktur. Lalu kekurangannya bagaimana? Kekurangannya ini potensi konfliknya pemerintah dari dua atasan. Ya. Jadi kurangnya ini adalah kadang suka berbeda pendapat dengan satu yang sama, misalnya karyawan logistik ini memiliki dua atasan. Nah, jadi ntar kadang sering konflik nih, yang ini
Saya bilang berdasarkan wilayahnya seperti ini, lalu berdasarkan fungsinya ini begini. Nah, ini kekurangannya. Lalu yang kedua, berdasarkan kekurangan, struktur ini lebih kompleks dan memerlukan komunikasi yang baik. Nah, ketika si karyawan logistik ini salah pemahaman, maka bisa jadi nantinya kedua ini akan bentrok, akan jadi salah paham karena komunikasinya yang kurang baik atau penyampaiannya kurang jelas. Lalu kekurangan yang ketiga, ini membingungkan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik, nah itu tadi yang tadi saya bilang akan terjadinya kesalahpahaman. Nah, ini adalah bentuk dari struktur matriks ya teman-teman ya. Contoh, karyawan logistik ini dia mempunyai akan melaporkan tentang transportasi. Dia akan melaporkan ke manajer wilayah A juga, lalu akan melapor ke manajer fungsi logistiknya ini sendiri. Jadi dia akan memiliki dua pelaporan, tapi berdasarkan yang beda. Yang satu berdasarkan proyek, yang satu lagi berdasarkan fungsinya, yaitu membahas tentang transportasi ini sendiri. Ini adalah bentuk dari struktur matriks ya teman-teman ya. Berikutnya ada struktur terpusat atau sentralisasi struktur. Nah, semua keputusan logistik diambil di pusat atau head office. Cabang atau unit kerja hanya melaksanakan sesuai arahan dari pusat. Nah, ciri-cirinya kontrol penuhnya ini ada di pusat, yang di mana yang kedua umumnya ini juga digunakan oleh perusahaan dengan sistem operasional seragam. Nah, jadi semua ini kalau sentralisasi semua ada di pusat ya teman-teman. Pengendalinya itu ada di pusat. Jadi semua divisi yang tadi itu kayak manajemen manajer logistik, direktur logistik. Nah, itu akan semuanya lari ke pusat laporannya. Nah, lalu yang kelebihannya adalah di sini standarisasinya diproses, nggak bukan semuanya diproses semuanya diproses tetap. Itu bukan berarti yang struktur yang lain tidak diproses ya teman-teman. Semuanya tetap diproses. Nah, lalu biaya lebih terkendali. Jadi pengendalian biayanya lebih paten lah. Lalu yang ketiga efisiensi tinggi dalam pembelian dan pengiriman massal. Nah, kekurangannya nih respons terhadap perubahan lokal sangat lambat. Lalu kurangnya fleksibilitas di lapangan serta ketergantungan tinggi pada pusat. Ini adalah struktur sentralisasi ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan struktur terdesentralisasi? Yang di mana keputusan logistik dapat diambil oleh unit atau cabang masing-masing sesuai kebutuhan lokal. Oke, jadi ciri-cirinya di sini adalah cabang memiliki kebebasan dalam operasional logistik. Terus kedua, cocok untuk perusahaan dengan area distribusi yang luas. Lalu kelebihannya, responnya cepat terhadap permintaan pasar lokal. Lalu kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Tiga, ada adanya adaptif terhadap kondisi wilayah masing-masing. Lalu kekurangannya seperti apa? Kekurangannya itu adanya potensi inkonsistensi antar cabang. Lalu adanya kontrol dan pengawasan lebih sulit. Dan yang ketiga, biaya bisa lebih tinggi karena tidaknya terdesentralisasi. Nah, ini adalah bentuk dari struktur desentralisasi ya, teman-teman. Oke, ini sudah. Nah, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi desain struktur logistik. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi desain struktur logistik ini? Saya sudah merangkum beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, yang pertama ini ada di skala dan kompleksitas organisasi, yang dimana organisasi besar dengan banyak cabang atau lini produk memerlukan adanya struktur logistik yang lebih kompleks dan terintegrasi, yang dimana UMKM dan perusahaan kecil cenderung menggunakan struktur logistik ini yang lebih sederhana dan terpusat. Lalu faktor yang kedua, adanya jenis dan karakteristik produk, yang dimana produk
yang mudah rusak seperti makanan segar memerlukan adanya struktur distribusi cepat dan cold chain. Lalu produk tahan lama seperti elektronik atau pakaian bisa disimpan lebih lama sehingga fokus pada efisiensi dan pergudangan dan distribusi. Jadi adalah ini faktor berdasarkan jenis dan karakteristik dari produk itu tersebut. Nah, kalau berdasarkan lokasi geografis ya di faktor ketiga ini, yang pertama itu jangkauan pasarnya yang luas. Ini memerlukan struktur logistik yang terdistribusi. Ya, contohnya gudang regional, cabang distribusi. Nah, lalu yang kedua, lokasi geografis ini sulit. Ya, lokasi geografis yang sulit ini daerahnya terpencil seperti kepulauan, mempengaruhi adanya pemilihan modal transportasi dan frekuensi pengiriman ini sendiri. Ini berdasarkan lokasi geografis. Lalu bagaimana berdasarkan faktor dari teknologi dan sistem informasi ini sendiri? Ya tadi, seperti tingkat adopsi teknologi logistik seperti ERP, WMS, TMS juga akan menentukan desain organisasi ini sendiri. Misalnya, teknologi tinggi lebih mudah koordinasi secara terpusat. Kalau teknologinya rendah, perlunya desentralisasi untuk kecepatan operasional lokal. Nah, bagaimana dengan faktor dari segi strategi perusahaan? Misalnya, strategi biaya rendah atau cost leadership, yang dimana struktur logistik fokusnya pada efisiensi dan pengurangan biaya operasional. Lalu, bagaimana juga kalau dari strategi diferensial? Nah, struktur logistik ini akan fleksibel untuk menyesuaikan nih kebutuhan yang ada di lapangan. Lalu, berdasarkan respon cepat, ya, atau responsif, strategi responsif, yang dimana struktur logistik ini disesuaikan untuk mempercepat adanya layanan pengiriman. Ini adalah berdasarkan dari faktor strategi perusahaan itu sendiri. Lalu bagaimana kalau misalnya dia berdasarkan permintaan pelanggan, berdasarkan permintaan pelanggan dan layanan. Faktor ini tingginya permintaan akan pengiriman cepat dan tepat waktu mendorong struktur logistik yang pertama dekat dengan pelanggan. Yang kedua menggunakan sistem pelacakan atau real time. Nah, semakin tingginya ekspektasi dari layanan pelanggan nih, nah, semakin juga kompleks struktur yang akan dibutuhkan. Ini dari permintaan dan pelanggan dan pelayanan. Lalu bagaimana dengan regulasi dan kepatuhan? Berdasarkan faktor ini, seperti aturan pemerintah dan seperti pajak logistik dan impor. Lalu regulasi transportasi gudang dan standar keselamatan dan lingkungannya. Ya, di mana dapat mempengaruhi lokasi gudang, alur distribusi, dan pemilihan moda transportasi. Ini adalah berdasarkan regulasi dari kepatuhan. Lalu bagaimana dengan faktor dari ketersediaan dan biaya sumber daya? Yang di mana lokasi gudang dan struktur logistik ini juga bergantung pada ketersediaan tenaga kerja logistiknya. Jadi, jadi tenaga kerjanya ini juga sangat apa ya menentukan ya struktur dan ketersediaannya. Lalu infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan internet, lalu biaya operasional di wilayahnya tertentu. Lalu bagaimana dengan kompetisi dan benchmark industri? Yang di mana perusahaan dapat menyesuaikan desain logistik berdasarkan praktiknya terbaik dari pesaing atau perusahaan lain di industri yang sama. Misalnya di perusahaan itu misalnya di makanan gitu kan. Nah, dia akan melakukan praktik terbaiknya dari pesaing-pesaing yang ada. Lalu berdasarkan faktor keberlanjutan dan lingkungan, yang di mana struktur logistik ini kini juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan.
yang dimana pengurangannya jejak karbon serta optimalisasi rute pengiriman dan energi ramah lingkungan di gudang. Nah, ini kita sudah mencapai dari hasil kesimpulannya ya teman-teman. Yang dimana desain struktur organisasi logistik ini merupakan fondasi penting dalam pengelolaan aliran barang, informasi, serta jasa secara efisien dan efektif. Lalu, struktur yang baik harus mengintegrasikan fungsi-fungsi utama seperti adanya pengadaan, pergudangan, terus juga transportasi dan distribusi. Nah, adanya pemilihan jenis struktur seperti fungsional, divisional, matriks, ataupun sentralisasi, ataupun eh, desentralisasi harus disesuaikan dengan adanya strategi perusahaan. Lalu, karakteristik dari produk dan juga wilayah operasional dan kebutuhan pelanggan. Nah, adapun juga dari faktor-faktornya seperti tadi skala organisasi, lokasi geografis, dan regulasi turut mempengaruhi desain struktur logistik ini. Lalu struktur logistik ini juga yang tepat akan meningkatkan adanya efisiensi operasional serta kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan secara keseluruhan. Ini adalah kesimpulan dari pembahasan materi yang saya bawakan pada video pembelajaran kali ini. Oke, mungkin ini sudah di penghujung akhir. Mungkin bagi teman-teman semua yang menonton, apabila ada masukan, boleh langsung dicek di kolom komentar. Dan jangan lupa di like video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di video-video berikutnya. See you the next video.